Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pertemuan pertama. Nah, di sini pertemuan pertama dalam apa? Dalam membahas ilmu-ilmu yang wajib dipelajari untuk seorang muslim. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, aku mau membahas dulu keutamaan-keutamaan ilmu dan kewajiban menuntut ilmu. Nah, keutamaan ilmu itu aslinya sangat banyak, tapi di sini aku akan menyebutkan tiga aja. Tiga yang menurut aku bisa motivasi kita untuk menuntut ilmu lebih semangat. Itu ya. Yang pertama, kita langsung aja kita ambil hadis dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamaan pertama itu adalah ilmu itu adalah warisan para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Wa innama warrasul ilma. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan. Nah, jadi para nabi dan rasul tidak mewariskan. Bahkan Fatimah ini satu-satunya putri yang ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal tidak mengambil sepeser pun dirham. Tapi Rasulullah SAW mewariskan kepada Fatimah dan umatnya bahkan apa ilmu ilmu yang beliau sampaikan yang akan bermanfaat sampai hari kiamat kelak. Nah, maka oleh karena itu kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena ini warisan yang paling berharga, lebih berharga daripada harta. Karena harta itu akan habis kita jaga. Maksudnya itu kita habis-habisan menjaga harta. Tapi ilmu itu yang menjaga kita. Ilmu itu yang menjaga kita. Kalau misalnya kamu lihat orang menyimpan harta di mana di bank, terus di brankas dan lain-lain ya, dijaga mati-matian. Tapi ilmu itu kebalikannya justru. Ilmu itu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita dari maksiat, dari neraka, dan dari syirik misalnya, dari hal-hal lain juga. Kan dalam ilmu apa namanya? Dalam hal duniawi gitu juga kan. Ilmu menjaga kita, ilmu menjaga kita. Terus yang kedua, keutamaan yang kedua adalah bahwasanya ilmu itu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Waman saka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengan jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan kepada surga. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi kalau misalnya kita itu berjalan dalam menuntut ilmu, misalnya kita naik motor ke bright side ya atau kemana terserah. Kita naik motor kemana, al-khuwah dan lain-lain. Nah, ini tuh kita harus hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita lagi menuju jalan menuju surga. Itu ya. Itu akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Terus keutamaan yang terakhir yang ingin aku sebutkan sekarang, ilmu itu ilmu itu apa ya? Ah, ilmu itu akan meninggikan derajat orang di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian walladziina utul ilma dan orang-orang yang memiliki ilmu atau yang diberi ilmu darajat, derajat-derajat yang tinggi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita menuntut ilmu, kita itu apa? Kita itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Jadi kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Nah, jadi tidak sama. Tentu saja derajat seorang al-ilmu itu jauh lebih tinggi daripada derajat orang yang tidak memiliki ilmu. Ada juga satulah terakhir. Tempat terakhir itu adalah kalau misalnya kita diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memantapkan kita. Allah akan memahamkan kita agama. Dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia agama. Nah, itu keutamaan terakhir yang aku sebutin. Jadi kalau misalnya Allah itu udah memudahkan kita menuntut ilmu, Allah bikin kita semangat menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa Allah itu pengen kebaikan bagi kita. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya itu apa? Mafhum mukhalafah itu apa maksudnya? Kebalikannya apa? Berarti kebalikannya kalau misalnya Allah tidak ingin kebaikan bagi kita, maka Allah tidak akan pahamkan kita tentang agama.
Nah, jadi kita harus bersyukur kalau misalnya kita diberi hidayah untuk menuntut ilmu. Kita jangan sampai lepas. Nah, karena menuntut ilmu itu adalah tanda Allah menginginkan kebaikan dari kita. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Insya Allah besok akan ada materi lain tentang kewajiban menuntut ilmu. Sekarang kan keutamaan ya, besok kewajibannya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.